Yaudah, gue bawa kenalan ke daerah Serpong di rumah sakit. Gue bawa ke sana, emang masih kejang di mobil, Max. Masih berbusa. Jam 1 malam, pas nyampe sana, almarhum temen gue ini, Amar, dokter bilang katanya, Mas, ini udah. Gue dengan posisi lemes, terkejut gitu kan, kayak ini beneran apa enggak gitu kan. Habis nongkrong sama lu soalnya kan. Baru aja nongkrong sama gua gitu kan. Pas mau masuk ruang jenazah, mau masuk tuh nggak diizinin Sama bagian perawatnya. Mas gak bisa masuk, ini lagi penanganan pembungkusan jenazah. itu posisi udah dikafanin. Udah kafanin, udah diikat semuanya, jadi saya pocong lah. Di situ percaya gak percaya, seumur hidup sekali gue baru lihat dalam kubur Dia nangis. Di rumah sakit tuh. Nah itu kembali di rumah sakit yang gak gua ngecek gak ngeh tuh, ternyata si jenazah ini tuh belum Jadi langsung dikafanin. langsung dikapanin. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. Oke, malam ini kita kedatangan bintang tamu sangat spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena dia adalah teman gue. Dia teman gue, teman satu kerjaan, cuma beda divisi aja. Oke, kita kenalan dengan teman kita. Halo, Oke siap. apa kabar Ridwan? Sehat gua Max, sama kabar juga lo Max. Luar Baik, biasa, gua, sehat. baik. Oke, gue pengen denger nih cerita horor malam ini. Lo mau bercerita tentang apa? Bisa dimulai dari sekarang? Oke, dulu gua pernah menjadi driver ya. Driver, Ya mungkin bukan driver biasa, driver ambulan. ambulan. Iya, ambulan desa. Itu kayak tahun? gitu kan. 2021. Oh belum lama ini berarti ya? Iya. Nah, Dulu kan posisi gua sempet di masih Jakarta juga. corona ya? Masih ada corona. Setelah corona. Iya. Iya, setelah booming-boomingnya corona kayak Iya. gitu. Itu kan ada ambulan desa dulu ya, Hmm. yang gua bawa daerah Tangerang. Tangerang. Iya, Bukan Tangerang. di sini berarti. Bukan di sini. Ah. Karena gua berantau tuh 2021 di Jakarta, lari ke Tangerang. Nah, Itu gua nge-backup di salah satu desa ya, Tangerang tuh Kota Bumi namanya. Kota Bumi. Mm-mm. Hmm. Di belakangnya Tangerang City. Tangerang Oh City ya, Mall. mau Situ, tahu gak? ya. Tahu ya, gue tahu. Gue punya temen juga dulu pas di desa tuh kan, kalau di daerah Tangerang tuh ada tongkrongan kayak gitu ya. Hmm. Dia juga temen deket kayak gitu dulu. Cerita awalnya mungkin ya sekedar anak muda kayak gitu, minum-minum Max, Ya, biasa. minum. Mm-mm. Cuman ya gue bilang dulu tuh kayak jangan kebanyakan deh. Ke? Gak usah macam-macam. Ke temen tongkrongan ini. Ya. Nah, Tapi maaf ya, ini temennya udah almarhum gitu, yang ceritanya. Wah kata, gua kuat, tenang wah katanya. Gua kuat nih. Dia Orang luar, bukan orang daerah sini. mana dari sini bukan. Dari? Ternate deh. Oh daerah Daerah Maluku. luar. Ya, Maluku ya, itu. Maluku. Wah emang tukang minum orang sana. Strong banget, Ya. gila. Wah segala macem kan dilahap tuh. Suatu saat pernah pas gue bilang, lu gak usah kebanyakan, gue bilang. Cuman seringan dia tuh minumannya dia oplos. Oplosan. Segala macam merek gitu kan. Karena merasa diri dia tuh kuat. Dia tuh kerja atau Parkir 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 pekerjaannya? ya, mungkin bisa dibilang hidup juga merantau. Dia di daerah Tangerang tuh sebatang kara, Max. Oh ya, perantau. Iya, perantau. Jadi kayak tinggal ya di mana aja. Hmm. Kayak kontrakan pun dia gak punya. Hmm. Kadang sehari-hari tidur dan kesehariannya tuh di parkiran di situ. Di situ aja. Ya mungkin bisa dikenal banyak warga juga di situ Tangerang. Dulu dia jam 10 malam, gue masih ingat dulu. Pas setelah selesai nongkrong, habis minum-minum, dia lanjut lagi Max malam-malam. Gue balik kan jam 10 malam tuh. Itu minum bareng sama lu. Sama gue bareng. Habis itu lu balik, dia Ah, masih lanjut. Masih lanjut dia. Ya anak-anak kampung gitu kan, di tongkrongan kayak gimana. Seseru nyampe malam gadang gitu kan. Jam 11 gue ditelepon tanya. Si Amar namanya kan, almarhum tuh. Amar. Amar namanya, almarhum. Si Hadi itu temen gue nelpon. Wan di mana lu? Gue di kosan kan. Si Amar nih katanya. Amar kenapa? Lah lu sini dulu aja dah.
Gue ke situ, itu pas gue datang ke situ Max, dia udah kejang-kejang. Jadi kayak Karena minuman itu. nah gue rasa bilang dalam hati, perasaan tadi gue udah bilang gak usah berlebihan gitu kan, karena kebanyakan itu ya udahlah oke lah kalau kita minum skala kadarnya gitu kan. Iya. Nah habis itu gue tanya dia habis minum apa, tadi dioplos, gue gak tahu minum apa. Dia pas gue datang ke situ dia udah kayak kejang-kejang dan ngeluarin busa di mulutnya. Ode, nah overdosis bisa dibilang kayak gitu lah. Tapi yang sedikit aneh kalau cuma minum doang, setahu gue ya mungkin nggak sampai keluar busa. Tapi kalau sampai keluar busa dari mulut, berarti dia dicampur sesuatu yang lain, entah obat kan, entah betul. apa. Gue ngiranya ini siapa yang bawa kayak gini, gue bilang kayak gitu kan. Ya orang tegang semua, nggak ada yang, udah gue mikirin kayak gitu. Sekarang ya kebetulan gue bawa ambulan tuh, bawa unit. Ya udah gak bisa banyak ngomong, gue ke rumah sakit. Daerah gue bawanya daerah Serpong waktu itu. Karena dari Tangerang tuh gue kurang apa ya, harus ada syarat-syarat tertentu lah. Nggak bisa urgensi yang benar-benar urgensi gitu. Yaudah gue bawa kenalan ke daerah Serpong gue bawa ke sana. Emang masih kejang di mobil Max, masih berbusa. Tapi udah nggak sadar posisi. Udah nggak sadar. Ya gue tanya kayak gitu, gue gampar istilahnya gitu kan ya. Udah nggak bisa gue anyein. Setelah itu gue bawa ke rumah sakit sama si Hadi tuh, gue berdua. Ya karena posisi di situ anak-anak luar kayak di jalan tuh, mereka dengan ada kejadian itu malah panik, mungkin malah kabur gitu. Pada ngindar, takut. Kena tanggung jawab. Nah, ya karena gue ngerasa diri gue deket sama dia kan, sama-sama ngerantau, ya udahlah. Ayo masalah apa-apapun gampang, itu masalah belakangan. Dibantu lah. Gue bawa tuh ke rumah sakit. Gue bawa ke UGD, kata gue, dok tolongin dulu, kata gue, tanganin dulu, nanti dibantu sama teman saya balik lagi ke tempat saya. Gue mau ngurusin dulu yang tempat di Tangerang itu kan, maksudnya ini anak kenapa bisa kayak gini. Dan gue pun besoknya masih ada pasien tuh Max yang ambulan desa tuh, udah ada rujukan ya kan. Yang baik lagi tuh, gue pikir ya udah bawa ke rumah sakit, dapat ruang rawat inap, dirawat gitu kan, aman lah, gue pikirnya kayak gitu. Gue balik jam setengah 11, jam 11 lewat gitu kalau salah, setengah 12. Gue balik ke Tangerang, kunci mobil ke desa, gue taruh lagi kan, karena buat besoknya. Belum nyampe gue ke kosan, itu Hadi nelpon. Kan si almarhum tuh ditinggal sama si Hadi. Oh, masih teman lu ini. Wan, Amar kenapa? Terus ini balik lagi, gue baru nyampe kata gue gitu kan. Kenapa? Jangan lagi. Lalu sini dulu aja dah, tadi dia gitu kan. Dia nggak mau ngomong di telepon. Nggak ngomong di telepon. Ya gue spontan langsung balik lagi kan, nggak mikir apa-apa. Bawa ambulan lagi. Masih bawa unit ambulan gue. Gue pas nyampe ke sana tuh jam setengah 1 malam. Jam 1 malam. Pas nyampe sana, almarhum temen gue ini dokter bilang katanya, Mas, ini udah overdosis, terkena obat-obatan. Berarti yang bikin dia berbusa itu minuman campur obat. Makanya tadi pas gue bilang, ya kalau minum apapun gak mungkin sampai berusaha gitu kan, sampai OD kayak gitu. Gue pikir pas ada campuran lain, ternyata pas dokter bilang itu obat dari obat-obatan gitu kan. Nah pas kayak gitu, ya otomatis ya berduka di situlah. Kecewanya ada, sedihnya ada, kayak penyesalan pun ada gitu kan ya. Tapi kan mungkin umur gak ada yang tahu. Dok, ini gimana? Saya udah gak bisa nanganin lagi, kata dok. Dok, gimana? Udah gak denger tuh gue ngomong. Gue udah posisi panik tuh, kayak masa iya sih gitu kan, masih gak percaya gue. Pas lu tanya ke dokter itu, dia posisinya masih hidup apa udah gak ada? Udah gak ada. Udah lewat? Udah lewat. Cuman pas gue bawa posisi ke rumah sakit itu masih kejang-kejang. Masih mengeluarkan busa. Pas masih di mobil atau pas masih di mobil. Cuman yang gak gue pikir tuh, ya mungkin udah umurnya kayak gitu ya. Oke lah, dari situ gue pikir, gue tanya ke RT gitu, daerah situ. Gue karena bingung kan posisinya gini Max. Beliau tuh kan rantau gitu kan. Gue ngehubungin saudaranya pun gak ada yang bisa dihubungin satupun. Itu posisi jam 1:30 malam pas sana tuh. Gue dengan posisi lemes, terkejut gitu kan, kayak
ini beneran apa enggak gitu kan. Habis nongkrong sama lu soalnya kan. Baru aja nongkrong sama gua gitu kan. Cuma ngerasa bersalahnya, penyesalannya di posisi ya habis minum gitu kan. Aduh, kata gua, Di, bakal dinanya, ini gimana? Ya Dewan, kita telepon Pak RT aja sekarang. RT daerah Tangerang itu, Kota Bumi itu, daerah gua. Daerah yang ambulan juga. Gue telepon lah malam-malam, ada apa Wan? Sebelumnya pas ada kejadian gua gak ada cerita apapun. Karena gua mikirnya ya abis itu gua rawat inap, kelar gitu kan, bisa ditanganin. Gue cerita, Amar kenapa? Ya gue mau gimana lagi kan, nggak mungkin Pak RT nyamperin situ. Ya udah bilang, Amar tadi overdosis, sempet gue bawa ke rumah sakit ini. Gimana sekarang katanya? Aku sambil nangis kan. Gini Pak RT, tadi pas saya bawa tuh masih ada. Dengan posisi kejang-kejang mengeluarkan busuk. Astagfirullahaladzim, kata Pak RT. Mungkin ya kita sama-sama muslim gitu kan, sama Pak RT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus itu di mana sekarang? Saya masih mau gimana katanya. Saya bingung nih Pak RT. Saya mau hubungi saudaranya gak ada yang nyautin gitu kan. Jadi mau dibawa kemana jenazahnya? Mau dibawa kemana jenazahnya gitu kan, bingung. Ya udah lurusin aja di rumah sakit. Ntar bawa dulu kesini deh gitu kan, Pak RT. Ya udah gue urusin tuh di rumah sakit segala macem. Karena kan gak sempet rawat inap juga kan, cuma penanganan kayak gitu udah nggak ketolong istilahnya. Ya udah Dok, mau gimana pun caranya udah deh, tolong diurusin dulu. Nah habis itu dibungkusin lah. Mungkin kan kalau di agama gue kan kalau misalkan dalam keadaan apapun mayat itu harus disolatkan dulu. Nah ini gue gak ngeh ke situ posisinya, mungkin karena panik kali karena panik, gak ngeh ke mana-mana, mikirnya udah pulang dari rumah sakit bawa ke desa aja udah. Diurusin rumah sakit, setelah kelar sama Hadi tuh bawa balik lah dari rumah sakit tuh ke tempat lu ini, tempat Tangerang lagi. Jam 2:30 gue cabut dari rumah sakit, udah dibungkus semuanya. Nah gue posisi dari situ pas mau masuk ruang jenazah, mau masuk tuh nggak diizinin sama bagian perawatnya. Karena nah gue kurang tahu, Mas gak bisa masuk, ini lagi penanganan pembungkusan jenazah. Gue kayak curiga kan, kata gue tadi mau bos masuk, mungkin ya security pun ngejaga di situ. Mas ini udah prosedur rumah sakit. Ya udah gue gak mau banyak debat segala macam, yang penting beres deh. Dibungkusin. Nah pas dibawa ke mobil jenazah, yang mobil gue bawa. Lu bawa mobil jenazah apa ambulan biasa? Ambulan biasa, cuman bawa jenazah. Jadi ambulan biasa ini dipakai buat bawa jenazah. Buat bawa jenazah gitu kan. Nah pas gue naik, itu gue yang naikin sama pegawai rumah sakitnya, sama temen gue si Hadi tuh. Gue naikin ke mobil. Udah tuh pas gue dari rumah sakit jalan, itu pas di tol, mungkin gue kayak ngedenger suara di tol tuh kayak jangan kretek. Itu tuh suara ya udah sih gesekan biasa gitu kan, karena besi sama besi dudukan si kerandanya kan. Pas di jam 3:30 tuh, gue masih ingat jam 3:45, gue pengen kencing, rest area. Gue melimpir dulu samping yang banyak supir-supir truk kayak gitu, gue pengen kencing kan, udah gak kuat. Pas gue cek ke belakang, oh mungkin ini kata gue suara kretek tuh, karena kan di posisi si mobil tuh ada buat kayak bukan ranu apa ya? Dudukan lubang kayak gitu kan. Nah pas gue masukin pasti di situ Max. Kalau secara logika kalau diangkat baru lepas. Betul. Kalau kegeser karena posisinya mungkin. emang agak tinggi dan dalam. Itu udah pas banget dudukannya. Gue mikir apa karena kegesek-gesek gue bawa kenceng kali ya gitu kan, buat temen gue bangunin tuh si Hadi. Di bangun, kenapa? Gue dari tadi berisik, kenapa ya? Ini kali copot, kata gue bilang. Hadi bingung, bangun tidur kok bisa geser ya? Kita masukin, udah kata Hadi, masih banyak ngomong, masukin lagi aja. Takut juga kali temen lu. Iya, karena jam 4 masih bener-bener hening. Pas gue masukin kerandanya, masukin ke posisi si dudukan itu kan yang lubang itu, biar pas. Itu pas gue angkat, itu gue sadar nggak? Kayak minum oke lah, cuma gue masih sadar. Itu pas gue angkat, si kerandanya enteng, kayak gak ada isinya. Pas dari situ, Di, lu bangun tidur, lu udah nyadar belum? Udah, kenapa?
Lu ngerasa gak sih si kerandanya enteng, udah jangan banyak omong, angkatlah. Gue masih penasaran kok bisa-bisanya gue ngerasain Hadi gak ngejawab. Itu tapi posisi kerandanya itu kan biasa kan kalau udah dimasukin ke keranda si jenazahnya itu ada penutup kayak hijau gitu. Ada Hijau ada itu ada penutupnya. Ada penutupnya. Berarti ada. lu nggak lihat dalamnya? Nggak lihat dalamnya. Cuman gue penasaran kan karena ditutupin. Ya masa iya jatuh di jalan. Gue mikir kayak gitu kocak banget atau gak mungkin. Pas Hadi naik, gue kan muter tuh belakang, nutupin pintu, gue intip. Jenazahnya ada. Cuman yang pas gue kaget, posisi jenazah tuh kalau misalkan masukin keranda, posisinya kayak gini ya. Terlentang begitu. Terlentang lurus. Yang bikin gue kaget itu setelah si keranda keluar dari dudukan itu pun gue sebenarnya nggak masuk akal. Cuma nggak gue hiraukan kan. Itu pas gue buka si kain hijau itu, posisi si mayat tuh kayak gini. Cuman gue masih inget gue yang naikin dan gue yang masukin masih gini posisinya. Cuma terlentang. Pas gue cek, pas gue ngerasa itu jenazah enteng, posisi jenazah dia miring, kepala ke samping, kayak orang tidur gitu. Kayak orang tidur. Itu posisi udah dikafanin. Udah kafanin, udah diikat semuanya. Jadi istilahnya pocong lah. Kayak gitu. Pocongin gitu. Pocong kayak gitu. Gue bangunin Hadi, di sini lu. Ngeri juga anjir. Justru gue kayak anjir, kenapa ya Allah. Tapi gitu kan. Waktu dibawa ke kamar jenazah itu udah dipastikan udah meninggal. Udah meninggal. Dan gue pun sendiri ngecek. Pas sebelum dikain kafanin, saya dibungkus kayak gitu gue ngecek. Makanya pas gue benar-benar panik, lemes tuh pas ngecek ini sama napasnya udah gak ada, benar-benar udah gak ada. Nah pas setelah itu, ini gimana ke Hadi gitu. Tuhan benerin lagi aja, udah gue benerin lagi kan. Lo buka berarti kerandanya? Gue angkat sedikit. Karena buat ngegeserin posisi doang kan, biar telentang lagi. Bisa tuh Max, bisa nggak ada perlawanan apa nggak bisa. Cuman posisi orang kalau logikanya kayak tiduran kayak gini miring, bisa jadi tengkurap ataupun balik lagi. Itu dia diem, nggak nyender, nggak tengah-tengah. Kok wah anjir ngeri juga, gila kalau tengah-tengah begitu. Logikanya gini, kalau kita tidur miring pun pasti badan akan ikut nekuk. Betul, gitu kan. Nekuk kan. Kalau dia posisi udah posisi terlentang begini dan miring begini gitu kan. Harusnya kan logikanya kalau dia nggak jatuh jadi tengkurap, ya terlentang lagi kan. Tapi ini posisi tetap stabil. Dia miring dia. Kayak orang tidur gitu. Kayak tidur. Karena kan udah di kain kafan kayak gitu udah keras kan. Udah kaku. Udah kaku. Udah kayak kenceng banget gitu kan, nggak ada lembek-lembeknya. Otomatis kalau misalkan lembek logikanya masih kepikir sedikit lah karena kelembekan itu gitu kan, dia kena dudukan keranda itu udah kencang banget Max. Pas gue balikin lagi tapi nggak ada perlawanan apa-apa, gue balik lagi. Itu gue ngelihat almarhum jenazahnya gitu kan, ya Allah kata gue mar di gimana ya udah lanjutin aja Wan, semenjak ngomong. Itu orangnya gede atau kecil? Ya sepantaran lu lah kayak gini, segua gini, seumuran 31 32. Si main muda lah segitu. Main muda lah. Cuma dia emang belum nikah, gitu kan. Nah udah gue lanjutin, datanglah gue Tangerang, daerah gue, Duta Bumi. Nah Pak RT udah ada di situ sama warga juga, sama Pak Haji Edi. Itu dibawanya ke masjid atau kemana? Gue pertama datang ke desa dulu gue. Ke desa. Karena nanti gue, Pak RT, saya temuan di desa dulu. Saya bingung ini gimana. Ya udah lo bawa mobil yang benar katanya. Fokus kata dia, sebenarnya apa-apa ketemu di desa aja, ketemu di desa tuh di Kota Bumi. Pas gue ketemu di desa, datang ngobrol, gue meluk RT sekencang-kencangnya, gue kayak benar-benar kehilangan sosok temen gitu, udah kayak saudara gitu kan, udah gak banyak cerita apa-apa. Nanya lah kenapa ceritanya, ya gue ceritanya gini, astagfirullahaladzim ya Allah kata gitu kan. Nanya ada Haji Edi kan di situ. Haji Edi nanya, Wan udah selesai apa belum? Belum Pak Haji. Nah cuman kalau misalkan udah dimandiin apa belum, saya kurang ngerti. Pas tadi masuk ruang jenazah pas mau dibungkus, saya bisa aja bilang ke dokternya minta tolong dimandiin dulu. Cuman saya lupa. Karena panik kepikiran segala macem, kayak gue pikir yaudah deh yang penting bawa dulu pulang gitu kan dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim kata Haji Edi gitu. Saya juga gak bisa nampak ini udah dimandiin apa belum. Terus gimana Pak Haji kata gue. Masih merinding juga di situ kan, di posisi gue di jalan belum cerita gue ada kejadian itu. Nah, belum karena ragu juga.
Nah pas nyampe situ ya udah deh kita sholatin dulu aja. Kan kalau di agama gua kan Islam sholatin dulu kan. Sholatin. Habis sholatin itu jam hampir 4:30 habis mau subuh. Bisa subuh. Sholatin. Nah balik kuburan itu kan jam 5:30 tuh udah mau pagi. Itu udah mau pagi Max. Yang gua heran setelah disholatin itu pas gua angkat rasa lagi enteng. Itu tuh gua cerita kayak gitu karena gua yang dari awal bawa ke rumah sakitnya, di rumah sakitnya gua yang nanganin gitu, bukan gua yang nanganin, gua yang nemenin gitu kan, yang ngedampingin istilahnya. Nyampe gua balik ke sini itu gua ngerasain 2 kalinya Ringan lagi Max, kayak nggak ada isinya gitu. kayak gak ada isinya. Cuma pas kayak gitu gimana ini ya, tapi ada Pak Haji, ada, cuman gak banyak ngomong kayak kita salah kadang ngomong Haji ini gimana gitu kan, gak banyak ngomong kayak kalau kayak gitu kan orang pada panik. Iya. Mendengar kayak gitu dan cerita-cerita aneh kayak gitu, gua nggak banyak ngomong aja saya sama Pak Haji. Yaudah deh kita coba kuburin aja. Maaf Pak Haji, sebelumnya semalam tuh almarhum lagi nongkrong sama saya. Memang Pak Haji bukan nanya, cuma gue ngomong duluan gitu kan, takutnya kenapa-napa. Kita minum Pak Haji. Nah beliau itu minum kayak gini karena kebanyakan minum, dan dokter bilang karena di situ overdosis dari obat-obatan. Pun dari segala macam minuman dia oplos ditambah obat-obatan. Dokter bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, istighfar lagi tuh Pak Haji Edi. Bilang kata gue, gimana Pak Haji? Jadi baca ayat kursi aja kata dia sambil jalan. Kalau misalkan nyampe pas nurunin dari kerandanya ke bawah ke kubur masih kerasa enteng, nanti kita balik lagi aja, kita mandiin. Itu kan. Pas gak lama jam 6 tuh, jam 6 pagi turunin. Pas gue turunin ke bawah, pas gue angkat udah agak normal lagi tuh, agak lega. Oh ada lagi nih, kerasa berat gitu kan. Ada, ya gue intip lagi, masih ada. Nah pas gue turunin Max, ini gue cerita jadi inget temen gue gitu ya, almarhum ya. Lu bantu sampai turun ke nyampe sampai ke liang lahatnya gue ngikutin. Nah pas gue turunin itu masih normal biasa, kayak turunin ke bawah kan. Kalau misalkan di gua tuh di Islam, kalau misalkan di dalam kubur kan posisinya miring, posisi tiduran, dan ada bantalan dari tanah, terbuat dari tanah bulat, itu ya, bulat gitu kan. Dibuka tali pocongnya dibuka. Pas dibacain gue ikut turun ke bawah kan, ngurung tanah kalau bahasa dari ini pasangin papan dulu. Ada papan itu sih belum diuruk. Itu kan biasanya si mayat tuh dibuka tali ininya, tali pocongnya, terus dibalikin. Posisinya miring kan kalau nggak salah ya. Nah miring kan, harusnya miring kan. Itu pas dibalikin, itu warga yang balikin, warga bukan gua, tapi gua ikut turun ke liang lahatnya. Nah, jadi pun tengah gua, samping gua satu lagi warga di situ. Itu posisi si mayat dibalikin tuh, pas papan ditutupin semua, itu dia nggak mau ngebalik. Jadi berbalikan sama dari ambulan. Di ambulan posisi miring dia kan, diem. Cuman pas di kuburan dia nggak mau ngelawan, kayak ngelawan gitu. Balik lagi telentang dengan mata melotot. Buka mata. Pas di dalam tanahnya itu kan dibalikin udah matanya udah nutup. Dibalikin kayak gini kan. Kalau misalkan dari dalam liang lahat tuh ngebaliknya ke arah tanah. Kita nggak lihat mukanya kan. Kayak tengkuk. Jadi gue tahu posisinya. Miring, ya kan? Gue. Itu pas balik lagi matanya bukan melotot tapi muka kayak gini, ngebuka. Melek lagi. Dan Haji Edi di situ coba nutupin. Buka lagi papannya katanya. Di situ kita semua baca Yasin lagi semua. Baca surat Yasin. Tutupin lagi tuh pakai papan. Di situ percaya gak percaya, seumur hidup sekali gue baru lihat dalam kubur netesin air mata. Dia nangis. Masih kebuka matanya, nangis. Bukan, posisi pas udah dibalikin itu ngadep ke tanah, dia ngebalik lagi kan? Gini lagi kan? Gini lagi. Tapi buka mata. Banyak kebuka. Harusnya kan pas dimiringin kayak gini ngadep ke tanah itu udah nutup kan matanya gini kan. Ini pas balik lagi ke sini buka gini. Itu orang-orang panik nggak yang di situ?
kita nggak panik sebenarnya, nggak banyak omong karena ketutup sama papan. Iya, yang cuma yang tahu itu orang yang di dalam Yang tanah di itu doang. tanah. Yang di atas kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Haji Edi pun nanya ke gua, Pan gimana? Ini kok buka lagi? Ntar Haji Edi balik ke bawah, itu nangis. Bukan nangis kayak, cuman Kayak keluar air mata keluar air mata gitu Heeh. kan. Gimana Pak Haji kata. Ya udah balikin lagi aja. Enggak, di situ kita tawasulan dulu. Kalau di Islam tawasulan namanya. Kayak hadiah gitu kan. Iya. Ke leluhur-leluhur di situ. Baca Yasin segala macem gitu kan. Jadi prosesinya lebih lama di situ di makamnya itu. Itu kan jam 7, max jam 1 jam di situ. Makanya kita tahlil. Cuman kita nggak ngomong ada apa-apanya enggak. Ya udah kita bilang ke warga, jadi kita tahlilan dulu katanya sebelum diturunin tanah ke bawah. Cuma posisi udah tutupin papan. Cuman karena kita tahu tuh papan yang tadi belum tutupin itu balik. Dengan sendirinya Si jenazahnya ini. jenazahnya itu. Dengan posisi pas kembali tuh mata udah kebuka, nggak melotot sih, cuma kebuka. Kebuka ya, gitu. Ya nggak mungkin juga kalau udah tutupin kebuka lagi. Logikanya kan gini, kalau orang udah meninggal, udah kaku kan otomatis ini kayak mata pun akan ikut kaku. Betul. Udah ditutupin dari sananya kan. Kalau kebuka lagi, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa? Ada apa? Habis dari situ, ini gimana Pak Haji? Karena udah kelamaan dan warga pun kayak bertanya-tanya ini kenapa? Ya udah gue bilang, Pak Haji ngejelasin cara baik-baik. Ya kan si warga kayak, astagfirullahaladzim, udah pada lemas semuanya ngedenger ceritanya kayak gitu. Ada salah satu guru temen gua, usah juga di situ daerah situ. Guru ngaji kan kalau di kampung tuh guru ngaji aja guru ngaji banyak kan, per RT kayak gini banyak guru ngaji. Curiga kan kayak ini kenapa gitu nggak bisa kayak gini. Pas dari situ, yaudah deh coba naikin dulu aja. Karena udah berlebihannya dari udah ngebalik gitu. Udah nggak logis nih, Udah nggak logis. Mata kebuka lagi kan. Ya mau gak mau kita naikin lagi. Kita naikin lagi. Dikeluarin lagi Max. Masukin ke keranda lagi? Enggak. Masukin ke keranda lagi, dibawa ke masjid. Ya kita tahlilan lagi di situ. Baca Yasin kayak gitu kan. Ya hadiah-hadiah ke leluhur kayak gitu. Dia balik lagi ke masjid tuh banyak pertanyaan dari warga. Wah pokoknya jadi omong lah. Segala macem pokoknya kalau bahasa sekarang viral kayak gitu kan. Udah top trending di kampung situ. Udah dengar ceritanya gini katanya. Udah tuh kayak gitu. Nah orang situ tuh ada yang bisa ngelihat mata batin kayak gitu deh. Oh ya. Gue juga ngerti kan. Indra keenam kayak biasa. Ya kayak gitu istilahnya. Ada yang bisikin. Jadi posisi di rumah sakit tuh. Nah itu kembali ke rumah sakit yang gak gua ngecek gak ngeh tuh. Ternyata si jenazah ini tuh belum dimandiin. Jadi langsung dikafanin. Karena kan mereka nggak mau ribet mungkin ya. Tapi gue nggak ngejelek-jelekin rumah sakit ini, maaf ya. maaf nih gue. Ya nyatanya kayak gitu. Teknik dan posisi itu udah sakit. Dini hari juga subuh kan. Iya, Mungkin subuh jam kan. gue istirahat. Justru gitu gue mikirnya kayak ke jam oke, tapi dibilang waktu istirahat juga oke, kata gue masuk akal gitu kan. Gue pikir-pikir. Cuman udah belum dimandiin. Si orang yang bisa ngelihat ini. Nggak ngelihat dia, cuman ngebisikin. Belum dimandiin. Mungkin seorang ini disampaikan dari dari arwahnya mungkin. Gue penasaran. Bener gak sih? Gue gak percaya sama kayak gitu kan. Ada yang bisikin, belum dimandiin. Haji Edi balik lagi. Ya udah, temenin dulu aja dengan ikhlas. Semuanya minta keikhlasan semuanya, nggak ada dendam apapun, nggak ada kejelekan apapun gitu kan dari hati semuanya. Itu gue mandiin di masjid daerah situ. Dimana gue ikut mandiin. Ternyata Max pas gue buka si kain kafannya, itu posisi di belakang sini, itu masih ada busa-busanya. Oh bekas muntahannya dia itu busanya. Bekas muntahannya itu gak dibersihin Max. Wah gila. Oh. Itu mungkin yang bikin dia nggak tenang kali ya. Dan posisi kita bawa lagi ke masjid itu dari dari pemakaman dari liang lahat itu, posisi masih terbuka matanya kan. Masukin ke keranda lagi, bawa ke masjid. Setelah sholatin ada yang ngomong kayak gitu, kita mandi.
Gue ngeliat mandiin masih melek matanya. Posisi udah kaku. Udah kaku. Dan udah biru kayak Iya. gimana sih jadinya kayak gitu kan orang meninggal. Gue nangis itu. Jam juga ya kata gue rumah sakit. Ternyata yang dia pengen tuh kayak gini. Jadi mungkin orang udah meninggal tuh bisa ngasih apa ya? Kalau kata kita Nunjukin lah gitu. nunjukin gitu kan kode kalau misalkan belum ada yang sempurna gitu di saat dia meninggalnya, walaupun dia meninggal penyebabnya apa gitu kan. Gak wajar. Gak wajar gitu kan. Cuman ya gue pikir dari situ logikanya, oh orang meninggal pun mungkin pengennya sempurna gitu kan meninggal, karena dari situ Bersih dia. bersih. Pas gue setelah selesai mandiin mau dibungkusin kain kapas itu kan dipakein kapas kan di sini Iya, pakai hidung, kapas semuanya. di telinga. Itu masih kebuka matanya, Mek. Haji Edi nutupin pun si Adi nanya ke gua, Wan, matanya kenapa belum ketutup ya? Gue juga bingung, gue tanya aja Edi deh. Melek normal begini. Masih melek. Dan pas ya gue masih ingat itu karena sedihnya tuh kayak di situ, kenapa bisa nangis? Bukan nangis kejar kayak Iya, keluar air mata. air gitu. mata gitu kan. Ya aneh, ya emang bener kayak gitu. Ternyata belum dimandiin jenazahnya. Di saat pun penyebab posisi kayak gitu, dia harusnya suci gitu kan, udah Islam gitu kan. Udah bersih lah. Udah bersih lah gitu kan ya. Udah dimandiin segala macem. Nah dari situ dibawa ke masjid lagi kan. Udah dibungkusin pakai kapas, itu masih melek matanya. Tutupin lagi kerandanya. Tapi matanya masih kebuka apa nutup? Masih kebuka. Walaupun udah dimasukin ke keranda. Nah Nah itu pas dia habis dimandiin dia pakai kain kafan yang sama apa diganti? diganti Dengan yang bagus lagi. dengan yang bersih, yang lagi. baru lah, Ah, ya, istilahnya yang baru. Yang di rumah sakit. Karena pas dari apa? Ya kan dari makam juga udah kotor. Oh iya. Dari yang lahat udah kotor. Kita ganti lagi yang baru. Sudah udah kita mikirnya udah benar-benar suci lah gitu ya. Nah pas selesai tahlilan lagi di situ, kita berapa kali tahlilan, jam 8 siang, setengah 9. Dari jam 6 itu. Dari jam 6. Pokoknya dari malam gue udah bener-bener kayak wah, bener-bener capek gitu kan. Tapi kayak saudara gue gitu, sama-sama rantau kan. Setelah disolatin lagi, kesolatin berarti 2 kali kan, disolatin tuh. Kita sebelum masuk ke makamnya, kita tahlilan lagi, kita hadiah lagi. Kata gue ke Haji Edi, Pak Haji, maaf, minta tolong boleh gak? Karena kan gue gini juga kan, maksudnya punya dasar agama gitu kan. Maksudnya masa iya sih kalau misalkan orang meninggal matanya masih melek gitu. Pak Haji, tolong maaf, sekali lagi minta cekin matanya, kata gue. Oh yaudah boleh Wan. Si Hadi tuh bukain. Si kerandanya dibuka. Si kerandanya, bukan keranda, si kainnya tuh diintip sama si Hadi. Di intipin deh coba. Ntar kalau misalkan masih buka, Pak Haji yang nutupin. Kayak gitu kan tuh ada bacaannya biasanya kalau kayak nutupin mata kayak gitu yang orang meninggal. Masih kebuka. Ya udah, Haji Edi ke situ. Setelah selesai semuanya, tahlilan segala macam, pas mau dibawa ke makam, pas ditutup sama Haji Edi, dibacain apa gitu, baca-bacain, tutupin. Akhirnya nutup Itu pas udah dibacain. pas dibacain. Gue mati, ya Allah, mar kata gue. Mungkin dari pas perjalanan juga dia udah ngasih kode kali ya, belum ada yang sempurna gitu kan. Mungkin dia pas awal dari rumah sakit itu udah nunjukin, ditambah posisi dia miring. Betul, posisi dia miring kayak Cuma lu nggak ngeh di situ karena Nggak mungkin ngeh. panik juga, iya, Panik juga. capek iya. tuh. Gue mikirnya cuman kayak, udah gimana caranya bisa balik ke desa dulu gitu kan, ke daerah kampung gua. Dari situ ketutup, Max. Ketutup normal nih, udah normal. Alhamdulillah, ketutup normal. Udah bener putih pucet banget dari situ, ya udah. Mar, gue minta maaf kata gue kalau misalkan gue banyak salah. Pokoknya gue segala macam ngomong sama depan jenazah kayak gitu kan. Sebelum berangkat ke makam lagi. Jam 9 akhirnya gue makamin dari situ. Normal, berjalan normal. Berjalan dengan normal. Yang tadinya gue anggap pas 2 kali ngerasain keranda enteng tuh, ya pas gue angkat lagi dari yang kedua kali setelah sholatin Udah itu, dimandiin, sholatin, segala macem lah pokoknya, udah ditutup mata lagi, bisa lagi, nggak ada kendala apapun. Pas gue angkat pertama ya udah normal, Udah kayak udah keangkat kayak ya layaknya kayak bawa jenazah. bawa jenazah kayak gitu kan.
diangkat gue pin aja. Sepanjang jalan gue mikir kayak ini ternyata kode dari tadi yang bikin gue aneh, kayak janggal gitu. Karena awalnya percaya gak percaya karena gue yang ngalamin gitu kan. Bener. Tiba-tiba pertama kontang-kontang mungkin mikirnya ya gak pas dengan dudukan gitu ya. Iya. Kedua kalinya miring, gue mikir kayak gitu. Gue agak hiraukan dari situ kan. Ya mungkin itu almarhum menunjukkan belum ada yang sempurna dari dia pas meninggal dimasukin ke liang lahat. Dan yang terakhir yang paling fatal, gue seumur hidup baru ngerasain tuh, yang keluar air mata. Baru sih gue denger kalau sampai udah posisi meninggal tapi keluar air mata. Dengan mata posisi melek. Itu aneh buat gue. Ya kan? Itu aneh. Seumur hidup gue baru ngerasain kayak gitu, aneh banget. Dan Haji Edi pun bingung kan, bisa jadi kok kebuka matanya, Wan, pas basah, air mata Pak Haji kayaknya. Itu yang bikin gue aneh. Udah bener-bener janggal, karena ya posisi udah miring kayak gini, balik lagi ke sini malah kebalikan dari pas gue bawa di ambulan kan. Nolak tuh berarti. Nolak. Dari situ. Anjir sih. Tapi begitu dia udah selesai dimandiin, dibawa lagi ke liang lahat, udah disolatin segala macem, mata udah nutup segala macem, saat dimasukin ke liang lahat lagi udah normal lagi gitu. Udah normal lagi di situ. Kita secara Islami gitu ya, agama kita ya diajanin juga. Diajanin dulu lah segala macam, kita doain dulu, kita hadiahin dulu gitu kan. Walaupun ya ngeliat sisi jeleknya, penyebabnya apa gitu meninggalnya gara-gara kalau dibilang ya kesalahan sendiri lah. Ya betul, kenakalan sendiri ya. Ya udah berlebihan, gue bilang udah jangan kayak gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik. Betul itu Max. Hal apapun itu, segala sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik. Jadi ya dulu kan emang ada orang yang ngiranya percaya nggak percaya gitu kan ya, kayak kita nonton di film aja ya yang azab begitu kan. Iya kayak di azab itu kan kayak nggak masuk logika gini. Nggak masuk logika. Tapi begitu lo ngalamin sendiri. Yang gua ngalamin sendiri ya itu nyatanya kayak gitu yang gua rasain. Bisa terjadi. Bisa terjadi gitu kan, yang di luar nalar gua sendiri. Yang dari posisinya tengkurap jadi miring, yang harusnya miring jadi tengkurap lagi malah kebalikannya. Gokil sih. Mungkin kalau orang yang penakut dengan kejadian kayak gitu mungkin dia rame, itu pasti akan rame. Ya, sebenarnya gue penakut waktu pas bawa tuh, emang gue penakut ya karena gue sama si Hadi ini temen gue kan. Karena ada temennya. Ada temennya. Coba kalau ada temen gue ngibrit sendiri. Ngeri juga anjir itu. Tapi setelah dia udah dimakamin, ada kejanggalan-kejanggalan yang lain nggak di setelah udah dimakamin? Setelah 7 harinya. Nah setelah 7 harinya nih, kita kan kalau misalkan orang Islam tuh ada 3 harinya. Kalau misalkan bisa di perkampungan tuh biasanya harusnya kayak gini. Dia ada hataman 1 juz Al-Quran. Kalau di kita selama berapa hari yang gue lupa lagi tuh. Selama berapa? Pokoknya 1 hataman 1 Al-Quran aja. Nah dari situ biasanya ada 7 harinya, 40 ada 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, sama 100 harinya, gitu kan. Dan beliau nggak ada saudara apapun. Itu waktu dia udah dikubur, dari pihak temen-temennya nggak ada yang coba ngubungin keluarganya lagi gitu? Udah coba pun nggak ada yang nyambung. Nggak ada nyambung satupun. Dan gue sedihnya dari situ. Bener-bener sebatang kara gitu. Bener-bener sebatang kara. Nah pas 7 harinya si Hadi nanya ke gue, Wan, sepi kan tongkrongan? Ayo Wan, kesepian ya. Pas gak lama setelah 7 harinya itu kan kita nongkrong lagi tuh, biasa ngopi gitu kan. Cuman si Hadi nyetok ke gua mau ngomong, kenapa? Ini kita aja berdua kan, si Hadi kan mau mendekat sama gua. Kenapa lu? Kata gua dari kemarin mimpin almarhum. Kenapa? Kata gua gitu kan. Gua kaget lagi kan, udah setelah 7 harinya. Kenapa gitu kan? Iya katanya. Gue samar-samar, cuman emang gue persis tahu itu sosok almarhum gitu kan. Mungkin almarhum juga emang sama-sama Islam gitu. Ya cuman mungkin karena ya kita nakal aja gitu pada minum kayak gitu kan di tongkrongan. Kenapa kata gue? Mimpi ke gue bilang katanya, sedih. Asli lu
Iya asli, malam-malam pas habis kayak gitu, pokoknya persis dia tuh ngobrol sama gua di samping halaman depan rumah gua, kata si Hadi gitu kan. Kalau gua kan di kontrakan, gua di kosan. Masih Hadi ngobrol, di gua sedih kenapa? Gua tuh udah 7 hari katanya gak ada yang nengokin. Kan kalau misalkan ya tadi yang gue bilang kan, kalau dari Islam tuh ada 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Biasanya kan ngaji 1 hataman Al-Quran biasanya kan. Ini nggak ada sama sekali. Jadi setelah nguburin tuh udah lepas aja gitu langsung. Udah lepas aja gitu kan. Ya udah di masjid cuma diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un kayak gitu kan. Di perkampungan kita doanya Fatihah udah. Cuman ya pas 7 harinya itu. Jadi kan posisi kamar si Hadi tuh persegi 4. Persegi 4 kayak gini. Segambarannya kayak ya kamar dia tuh dekat sama halaman rumah lah. Ya dia gambaran dia mimpi tuh samping halaman rumah ngobrolnya. Sedih katanya, gak ada yang ngajiin kata dia gitu kan. Gak ada yang nengokin selama 7 hari kayak gitu. Terus lu gimana? Sadar gak sadar sih namanya mimpi kata dia kan. Ya udah gue minta maaf kata dia. Ntar gue ngajiin deh kayak gitu. Dan ternyata Max, almarhum tuh marah karena gak ada yang ngehadiahin sama ngajiin. Kayak gimana ya, dari awalnya ngomong baik-baik si almarhum tuh sama si Hadi tiba-tiba langsung bentak kayak tolongin gua. Dan itu sampai si Hadi tuh kebangun jam 2:30 apa 2:30 si Hadi itu bilang waktu mau tengah malam. Si Hadi bangun kan, kalau misalkan dari mimpi ya ibarat kita jatuh dari gedung pasti kebangun kan, kaget. Hadi kebangun, samping jendela ada yang ngetok. Dah. Bangun si Hadi kan malam-malam. Dia baru cerita ke gue 2 hari kemudian. Pas banget 7 harinya. Tapi akhirnya setelah kejadian itu akhirnya didatengin makamnya. Datengin makamnya ya kita tengokin. Kata orang Islam kan ada istilahnya, kalaupun kita nengok walaupun kita istilah gini ya, kalau misalkan dari orang hidup kita ngirimin orang ke uangnya ngirimin uang ke orangnya, cuman kita yang ada, tapi uangnya nyampe. Nah ibaratkan kalau hadiah tuh khususan tuh kayak gitu ke almarhum, kita ngehadiahin kayak itu ngirimin doa nyampe, cuma kita yang nggak ada, ibaratkan kayak gitu. Nah setelah 7 harinya ya akhirnya datang ke makamnya, ya kita ngaji lagi, istilah jarah lah kayak jarah. Gitu. Setelah 7 harinya ya gue coba hadiah lagi, nah gue situ gue bilang ke Haji Edi, Ji gampang deh kata gue, ada uang desa ini gue bilang buat masyarakat, minta tolong ngajiin berapa malam aja sekuatnya gitu kan, 1 hatam Al-Quran atau gue ngajiin. Ya udah, jadi bilang gue belum cerita apa-apa, gue bilang Ji si Hadi dimimpin almarhum, kenapa emang? Nah iya, nyampe 7 harinya gak ada yang nengokin. Emang lu kagak kesono katanya? Ya gue mau ngehadiahin. Ya emang iya sih Ji, tapi kita lupa. Dia marah. Dia hidup di sini sebatang kara, gak ada siapa-siapa ya. Pasti mah. Ya ibaratkan lu hidup di sini misalkan, lu dikirimin sama orang tua lu duit, tapi lu gak ketemu sama orang tua lu pasti marah kan? Cuma ngirimin duitnya nyampe, tapi orangnya gak ketemu gitu kata jadi. Almarhum sama almarhum. Nanti dari cerita yang lo sampai ini, buat gue sih wah banget gitu ya. Maksudnya wahnya itu hal yang gak keduga, yang kejadiannya ada di film, lu ngerasain dengan sendirinya. Gue awalnya kayak itu sih buat settingan gitu buat kan. gue kayak nggak logis aja, tapi begitu lu cerita lu yang ngalamin dengan sendiri gitu, wah itu gila sih buat gue. Malah gue mikir kayak apa film-film kayak gitu cuma ngegambarin kenyataan gitu ya, karena gue yang emang nggak semua bisa ngalamin gitu kan. Cuma gue sendiri yang ngalamin kayak gitu ya, percaya nggak percaya, gue yang kenyataannya kayak gitu ya percaya. Oke. Kesimpulannya ya mungkin buat kita yang masih hidup ya jangan nyanyiin hidup lah. Nakal boleh, goblok jangan. Nah, nakal boleh, goblok jangan. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Gokil sih cerita lu, thank you banget. Oke, pengalaman lu gokil banget sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Buat teman-teman yang suka dengan cerita ini yang disampaikan oleh narasumber kita, kalian bisa like, comment, and subscribe.
Terima kasih guys. See you and KPN.